Halo Burners, selamat datang kembali di channelku Perempuan di Kota. Kita langsung masuk ke bab 4 ya. Kepalaku menghantam atap mobil yang keras sebelum mobil kami terlempar keluar jalanan. Rasa sakit menjalari tubuhku. Kami terlempar lagi dan sekali lagi dan akhirnya berhenti. Kubuka mataku, tanganku gemetar, sekujur tubuhku gemetar. Aku terengah-engah kehabisan nafas. Aku berusaha menenangkan jantungku yang berdebar-debar kencang. Kugosok kepalaku masih berdenyut sakit. Ivan. Maafkan aku Marta, serunya. Kita masih hidup, gumamku. Kata-kata itu keluar begitu saja. Aku tidak bisa berpikir jernih. Semua masih tampak seperti bayangan samar yang gelap dan bergoyang-goyang. Kita masih hidup, Ivan. Aku benar-benar minta maaf, ia terisak. Dan tanpa sadar aku berpaling dan kupeluk dia. Kupeluk dia erat-erat. Kurasakan tubuhnya bergetar di balik jaket kulitnya. Kita masih hidup. Aku memutar kemudinya. Aku tidak sanggup melakukannya. Aku tidak bisa melanjutkan, katanya terbata-bata. Kupeluk dia kuat-kuat, kutekan pipiku ke pipinya. Kita masih hidup, kita masih hidup. Aku tidak bisa berhenti mengatakannya. Aku tidak maksud begitu, gumam Ivan. Suaranya bergetar. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kurasakan ia mulai tenang. Kalau saja jantungku mau turun dari tenggorokanku kembali ke tempat semula. Aku baik-baik saja, katanya tiba-tiba. Nadanya agak dingin. Ia mendorongku. Aku baik-baik saja sekarang, Marta. Sungguh. Aku tersandar lemas di kursiku dan memandang keluar jendela. Kami berada di tengah halaman depan sebuah rumah. Lampu teras menebarkan cahaya kuning pada pintu depan. Tapi rumahnya sendiri gelap. Ivan, mungkin sebaiknya kau jangan mengemudi dulu, kataku dengan susah payah. Aku baik-baik saja, betul, aku baik-baik saja. Ekspresi dingin dan keras membuat wajahnya yang tampan tampak tegang. Ia memicingkan matanya. Wajahnya sekarang tanpa ekspresi, seolah-olah ia berusaha menyingkirkan semua perasaannya. Dimasukkannya persneling ke posisi mundur, dan dengan terlonjak-lonjak kami kembali ke jalan. Wajahnya tetap membeku, tatapannya tetap dingin ketika ia mengantarku pulang dan selama itu ia diam membisu. Kakakmu betul-betul kacau, kataku memberitahu Adriana. Sekarang hari Sabtu siang dan kami berada di kamarku. Siang yang kelabu di bulan Februari, awan-awan gelap menandakan salju akan turun. Meski udara dingin kubiarkan jendela terbuka. Kamarku selalu panas, udara sejuk terasa nyaman, angin yang bertiup kencang mengembus tirai-tirai. Apa? Adriana tengah duduk di meja riasku, mencoba pemerah pipi, lip gloss, dan benda-benda lain dari peralatan make up baru yang diberikan ibuku padaku. Ini terlalu pucat ya untukku. Kukosongkan mejaku dan kuletakkan buku gambar besar. Semula aku merencanakan membuat sketsa siang ini, mungkin potret diri. Tapi tak disangka Adriana datang. Ia tampak bosan, agak resah. Aku terus bicara, tapi ia cuma mendengarku setengah-setengah. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya, tapi aku enggan menanyakannya. Kondisi Ivan kurang baik, kataku mengulangi. Kemarin siang. Siapa yang kondisinya baik? Potong Adriana pahit. Ia menarik segumpal tisu dan mulai menghapus pemerah pipi dari pipinya. Kulitku gelap sekali, warna ini sama sekali tidak cocok. Aku berpaling dan mengamati bayangannya di cermin. Kau kelihatan agak capek, kataku. Aku masih sulit tidur. Ia menggeleng dan mulai memoleskan lip gloss mengilap di bibirnya yang penuh. Angin yang berhembus mengusik rambutnya yang gelap dan ikal. Ivan bilang kau ke dokter, kataku datar, berusaha tanpa maksud apapun. Adriana tidak senang orang yang suka ikut campur urusan orang lain, biarpun teman akrabnya seperti diriku. Kurasa ia malu pada masalah keluarganya,
Pertengkaran orang tuanya yang tak ada habis-habisnya membuatnya merasa terhina. Hampir tiap hari ia menceritakannya padaku, tapi menurutku ia tak ingin aku menanyainya tentang hal itu. Jadi aku memilih diam saja dan menunggu ia bercerita sendiri. Ia menghela nafas memandangi pantulan dirinya di cermin. Namanya Dr. Corbin. Dia mencoba mengajarkan hipnotis pada diri sendiri padaku. Kau tahu kan, untuk membantuku supaya bisa tidur, kadang-kadang aku bisa melakukannya, kadang-kadang tidak berhasil. Ia menguap sebelum mulai menghapus lip gloss. Aku harus terus berlatih. Aku mengamatinya meraih tub lain, lalu kubuka halaman-halaman kosong buku gambarku. Kutarik laci meja dan kuambil beberapa pensil hitam. Kau punya catatan sejarah? Tanya Adriana berpaling kepadaku. Apa? Aku tidak bisa menyembunyikan kekagetanku. Kau mau pinjam catatanku? Adriana murid yang selalu dapat A. Aku tidak. Ia tidak pernah meminjam catatanku sebelumnya. Pipiknya bersemu merah. Ia membuang muka. Aku tidak bisa berkonsentrasi di kelas. Kau tahu aku capek sekali. Ditambah berbagai masalah ini. Ada beberapa hal yang tidak sempat kucatat. Ia tampak begitu malu. Begitu penuh kesulitan. Kuambil buku catatan sejarahku dari ransel dan kuserahkan padanya. Ini, bawa saja. Terima kasih. Ia bangkit hendak pergi. Aku mundur selangkah. Ia jauh lebih tinggi daripada aku. Aku selalu merasa seperti anak berumur 10 tahun di dekatnya. Kuikuti dia ke pintu. Benakku masih cemas memikirkan Ivan. Aku masih berharap bisa memberitahu dia betapa kacau kakaknya. Ivan mengantarku pulang kemarin, kataku. Adriana, menurutku dia butuh pertolongan. Dia tampak begitu tidak terkontrol. Maksudku, ia berbalik di pintu kamar. Marta, ayolah, kau tahu apa sebenarnya masalah kakakku? Ia membelalakan mata. Hah? Kuamati wajahnya mencoba menebak maksud kata-katanya. Masalah Ivan adalah Laura, Adriana menjelaskan. Maksudmu? Iya, sejak putus dengan Laura, kelakuan Ivan jadi menyebalkan sekali. Kadang-kadang aku sampai ingin menghajarnya. Ia mengayunkan buku catatan sejarahku seolah tengah memukul seseorang. Aku memikirkan kata-kata Adriana. Laura Winter adalah salah satu teman kami, dengan rambutnya yang hitam halus, mata biru kelabunya yang cemerlang, dan tulang pipinya yang sempurna. Ia gadis paling cantik di Shadyside High. Laura begitu cantik, sehingga ia jadi model berskala nasional. Semua orang di sekolah yakin suatu hari nanti Laura akan pindah ke New York dan menjadi aktris atau model terkenal. Ivan tak pernah bisa percaya bahwa Laura ingin berkencan dengannya. Kami pun tidak. Ketika mereka mulai pacaran, seluruh sekolah membicarakannya. Aku selalu beranggapan Ivan lebih serius daripada Laura dalam memandang hubungan mereka. Pacaran dengan Laura membantunya melupakan pertengkaran-pertengkaran di rumah. Aku tidak pernah tahu pasti kenapa Laura mau pacaran dengan Ivan. Semua cowok di Shadyside High naksir dia. Lalu, seperti bisa diduga, Laura mencampakkannya pada musim dingin tahun lalu. Ia juga cukup dingin melakukannya, paling tidak begitulah yang dilaporkan Adriana. Ivan tidak pernah membicarakannya denganku. Ivan masih mengalami shock, kata Adriana. Ditekankannya buku catatan sejarahku ke depan sweaternya. Sudah berbulan-bulan berlalu tapi dia masih saja tidak percaya Laura tidak mencintainya. Ia sudah menelpon Laura, tanyaku. Adriana menggeleng. Tidak, sombongnya bukan main. Kurasa dia menunggu Laura yang menelponnya. Adriana tertawa. Tawa yang hambar. Aku tidak ikut tertawa. Ivan nyaris membuat kami berdua mati kemarin. Aku tahu masalah yang dihadapinya tidak bisa dijadikan bahan tertawaan. Adriana, harus ada yang bicara dengan Ivan, kataku. Mata coklatnya berbinar. Kenapa bukan kau saja? Suaranya terdengar marah. Dia sulit sekali didekati, tidak ada yang bisa bicara dengannya. Tapi, Adriana, protesku. Ekspresinya melembut. Jangan mencemaskan dia, Marta. Ivan bisa menjaga diri. Kau baik sekali. Kau mencemaskan semua orang kecuali dirimu sendiri. Ia mencengkram buku catatanku dengan kedua tangannya. Matanya menatap mataku tajam. Kami semua ingin kau baik-baik saja. Ivan tidak usah dipikirkan.
Ia berbalik dan hilang menuruni tangga. Aku bergerak mengejarnya. Aku benar-benar cemas memikirkan Ivan. Kurasa dia tidak bisa menjaga diri. Kau tidak tahu seberapa kacaunya dia. Itulah yang ingin kukatakan pada Adriana. Tapi aku berhenti di koridor sambil menghela nafas. Adriana tidak mau membicarakan Ivan. Ia tidak mau aku mencampuri urusan keluarganya. Aku kembali ke kamarku. Awan di langit di luar jendela makin gelap. Warnanya hitam kelam. Angin berembus, membuat tirai bergerak-gerak memukul dinding. Dingin sekali di sini. Aku baru sadar. Kututup jendela dan kurapatkan tirai. Lalu aku melintasi kamar menuju meja belajarku dan duduk di hadapan buku gambarku yang masih kosong. Kubuka sampulnya dan kuselipkan di belakangnya. Lalu aku memilih di antara setumpuk pensil hitam sampai kutemukan pensil tajam yang kuinginkan. Menurutku buku gambar yang masih baru sangat mengasyikkan. Maksudku, coba lihat. Kosong, putih, dan bersih. Menunggu untuk diisi dengan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku cukup berbakat sebagai artis. Aku punya mata yang bagus untuk menggambar. Dan goresan-goresanku lumayan tegas. Aku ikut kelas seni khusus di college negeri di Waynestrage. Semua guruku berpendapat bakatku bisa dikembangkan. Aku mencoba membuat portfolio kumpulan hasil karyaku. Kebanyakan potret. Aku membutuhkannya untuk melamar ke program seni musim panas di college itu. Kudorong kursi belajarku dan kurapatkan ke dinding. Aku ingin menggambar dengan berdiri. Kupejamkan mata dan berusaha mengosongkan pikiran. Berusaha menghilangkan Ivan dan Adriana dari benakku. Berusaha menghilangkan semua pikiran dari otakku. Lalu kupandangi buku gambar di atas meja, lembarannya yang putih bersih, kuangkat pensil dan mulai menggambar. Seraut wajah, kataku memutuskan. Aku akan menggambar wajahku. Pensilku bergerak di permukaan kertas. Aku mulai dengan mata. Aku selalu mulai dengan mata. Wow, ini bukan mataku. Mata yang kugambar berbentuk oval, sementara mataku bulat. Aku bersandar di meja dan mengamati mata itu. Mata itu seperti menatapku. Kugambar pupilnya. Pupil berwarna gelap. Mata yang serius. Kuayunkan pensil di atas kertas, membuat garis tipis membentuk kepala, membentuk dasar. Kulihat bukan kepalaku, wajah yang langsing dengan mata kelam dan serius. Hei, apa yang terjadi? Gumamku keras-keras. Siapa kau? Tanganku bergerak cepat sekarang, melengkapi detail-detailnya. Tunggu, tidak, apa yang terjadi? Mata pensil yang berwarna hitam itu menggores kertas. Ia kelihatan seperti bergerak sendiri. Tanganku tertekuk di atas kertas, bergerak membuat lingkaran-lingkaran kecil turun dan naik, seolah-olah menggambar sendiri, seolah-olah menggambar tanpa aku, seolah-olah dituntun tangan yang tidak kelihatan. Aku terus menggambar, dengan mata memandang takjub, takut. Kubiarkan tanganku menyelesaikan gambar itu. Aku takut, aku tidak bisa menghentikannya. Wajah cowok mati itu. Pemain itu mulai mendribel. Sayang, ia kehilangan bola. Kulihat mukanya berkerut marah. Kulihat wajahnya. Astaga, tidak. Ia memiliki wajah itu. Wajah yang kugambar. Itu dia. Jeritku sambil mencengkeram bahu Adriana. Itu dia, itu dia. Seorang pemain shady side lainnya berpaling. Ternyata ia juga memiliki wajah itu. Wajah yang sama. Kuamati dua pemain lain. Kuamati rambut mereka yang coklat berombak, hidung mereka yang mencuat, mata mereka yang kelam dan serius. Mereka semua memiliki wajah itu, wajah yang kugambar berkali-kali, wajah cowok yang sudah meninggal itu. Dan ketika mereka menoleh untuk membalas pandanganku, senyum mereka lenyap, mulut mereka berkerut. Mata mereka membelalak ngeri, mereka semua menjerit dan aku pun ikut menjerit. Gabung lagi di bab selanjutnya ya, partners. See you next time. Bye-bye.